Berlalu saya. Mohon dulu ya. Tepuk tangan untuk Dari Koramil. Oh iya. Alhamdulillah surat kemarin sudah sampai dan kemudian dari komandan kebetulan beliau ada keperluan sehingga menanyakan. Ya, terima kasih kedatangannya Pak. Ini sebagai apa ya, kerjasama antara dari masyarakat ke pihak Koramil. Semoga ini membawa mendapatkan anak-anak mendapatkan ilmu dari sumber aslinya, karena sebelumnya wawasan kebangsaan itu memang diberikan oleh gurunya. Ini informasi yang benar-benar dari sumber asli. Terima kasih. Monggo nanti Bapak di kelas sebelah. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sekali lagi yang semangat. Selamat pagi. Tepuk tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru SDN Purwokerto 2, adik-adik, anak-anak sekalian kelas 4, 5 dan 6. Nggih. Ya, yang berbahagia. Puji dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada pagi yang cerah ini kita masih diberikan sehat dan sempat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa berkumpul di SDN kita yang tercinta ini dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Semua pada puasa? Ya, kuat? Masih kuat? Mudah-mudahan sampai dengan nanti sore, sampai dengan akhir bulan semua bisa menjalankan puasa dengan baik. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam mudah-mudahan tetap tercurah ke dengan kita Nabi Muhammad SAW. Akhirnya mudah-mudahan kita semua diakui dan mendapatkan syafaat Rasulullah Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad. Adik-adik sekalian, perkenalkan saya Pak Tris Babinsa Purwokerto. Ya, ada yang tahu itu ya. Saya kebetulan kemarin ada surat dari SDN ini ke Koramil, kantor Koramil untuk dalam rangka mengisi kegiatan pondok Ramadan ataupun kegiatan di bulan Ramadan ini. Ya, kebetulan Pak Komandan menyampaikan mohon maaf tidak bisa hadir karena ada sesuatu hal sehingga memerintahkan saya untuk hadir sebagai Babinsa, dan saya mengajak abang saya, senior saya dalam rangka nanti untuk mengisi daripada materi Wasbang, wawasan kebangsaan. Ya, karena beliau adalah senior saya, insya Allah ilmunya lebih mumpuni dari saya. Jadi nanti mungkin yang perlu dicatat-catat dan perlu diingat-ingat sehingga menjadi bekal dengan semua. Setuju? Berkaitan dengan nanti materi yang disampaikan oleh senior saya, abang saya, Pak Sanyoto terkait Wasbang. Sebelumnya saya ingin tanya untuk 2 orang yang berani maju ke depan, perwakilan 1 laki-laki dan 1 perempuan. Ayo maju yang berani. Itu laki-laki. Mas apa itu namanya? Yang perempuan, monggo. Ya, Mas apa namanya? Mas? Yang perempuan. Ayo. Ayo. Ya, ada sedikit biar berbagi. Ayo, monggo. Ayo, masa berani? Tidak sulit pertanyaannya. Ayo, yang perempuan. Kalau ikhlas tidak ada yang masuk dari laki-laki 1 orang lagi. Ada yang dari perempuan? Siap? Itu Mbak. Ayo. Kakak tadi gini tadi. Ayo, Mbak. Tidak sulit. Tidak usah takut. Maju.
Belajar berani. Nah, Ayo. belajar berani. Ayo. Nggak apa-apa, nanti ada pertanyaan keliru, salah, nanti kita betulkan. Nah, senyum ya. Mbak siapa namanya? Mbak Dian. Ini pertanyaannya untuk Mas apa tadi? Halo. Ya, Untuk Mas Itu. untuk Mas Safi pertanyaannya sebutkan Pancasila. Hafal? Hafal mesti hafal. Ya, yang keras. Pancasila, satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, keadilan. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan permusyawaratan. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, wes, benar tuh. Nah, ada sedikit salah. Makasih. Nah, untuk mbaknya sebutkan rukun Islam sama-sama 5. Ayo, rukun Islam. 1, 2, Satu. Ya, ulangi. Satu syahadat, dua sholat, tiga zakat, empat puasa, lima haji. Wes. Benar, wes. Salah sedikit nggak apa-apa. Naik haji bagi yang mampu. Ya, dari saya itu sekali lagi terima kasih untuk semuanya, termasuk untuk Bapak Kepala Sekolah yang mengundang kami. Mudah-mudahan kegiatan pada pagi hari ini bisa ada guna dan manfaatnya. Dari saya kurang lebih demikian. Saya tutup dengan pantun. Kalaulah ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam hati. Kalau mungkin, oh ada cakep ya. Ya. Kalaulah ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam hati. Kalaulah ada nanti mungkin dari saya sama abang saya mulai awal sampai akhir ada yang salah, jangan dimasukkan di dalam hati. Kalaulah ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Oh, kok nggak cakep? Ya. Mudah-mudahan kita berdoa, kita semua diberikan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga waktu-waktu depan akan berjumpa lagi. Amin ya Rabbal Alamin. Dari saya kurang lebih demikian. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih adik-adik semuanya. Untuk mempercepat waktu langsung aja ya, karena waktu kita tidak banyak, waktu kita cuma 45 menit. Ikan sepat ikan. Nah, ikan sepat ikan gabus. Makin cepat makin bagus. Langsung kita mengunggah materi wasbang. Tolong didengarkan karena waktunya tidak banyak. Ya, didengarkan, tidak ada yang ngobrol sendiri. Ya, tidak ada yang ngobrol sendiri. Tidak usah dicatat, nggak apa-apa. Sudah ada filenya di komputer di Ibu Guru. Nanti tinggal ngopi. Ya, ngopi, tahu nggak ngopi? Ngopi ini. Ya, ngopi ini flash disk, bukan ngopi minum. Ya. Oke, lanjut. Materi kita hari ini wasbang. Adik pernah dengar kata-kata wasbang belum? Belum pernah sama sekali. Masa belum pernah wasbang? Wasbang itu singkatannya dari wawasan. Bisa gitu loh. Kalau nggak bisa saya tak pulang ya. Ya. Wawasan kebangsaan. Wawasan itu apa? Wawas, memawas. Cara dan cara bangsa apa bangsa? Bangsa itu apa? Bangsa itu kan kaum yang memberi suatu nah, itu namanya bangsa. Jadi wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nggak usah dicatat, nanti tinggal ngopi aja. Indonesia. Saya ulangi, wawasan kebangsaan adalah cara pandang mengenai diri dan lingkungannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah,
wawasan kebangsaan dapat terlaksana melalui satu, kesadaran berbangsa dan bernegara. Dua, kesadaran bela negara. Akan saya jelaskan satu persatu mengenai kesadaran berbangsa dan bernegara. Apa itu kesadaran berbangsa dan bernegara? Ya. Sikap dan tingkah laku kita harus sesuai dengan kepribadian dan cita-cita bangsa Indonesia. Sikap dan tingkah laku kita harus sesuai dengan kepribadian dan cita-cita bangsa Indonesia yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Bagaimana kesadaran berbangsa dan bernegara itu terwujud? Dapat terwujud melalui A. Menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan. B. Menumbuhkan rasa memiliki jiwa yang besar dan patriotisme. C. Memiliki kesadaran atas tanggung jawab sebagai warga negara Indonesia. Akan saya jelaskan satu persatu. A. Menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan. Bangsa Indonesia terdiri dari berbagai suku, agama, budaya, ras. Jangan dijadikan sebagai pemecah belah, jangan dijadikan sebagai permusuhan. Ya, seperti dalam simbol Bhinneka Tunggal Ika, walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu. Pinter ya. Bhinneka Tunggal Ika. Apa itu Bhinneka Tunggal Ika? Walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu. Kita berdua. Nah, kita itu bangsa Indonesia terdiri dari berbagai agama, tapi tetap terjalin kerukunan antar umat beragama, saling menghargai. Ya. Yang ketiga, menumbuhkan rasa memiliki jiwa yang besar dan patriotisme. Kita sebagai bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar, bangsa yang kaya akan sumber daya alam, sumber daya manusia. Tinggal bagaimana kita mengelola sumber daya alam tersebut sehingga bangsa kita menjadi bangsa yang hebat, ya, bangsa yang besar, bangsa yang tidak mudah dibodohi bangsa asing. Bagaimana caranya? Biar kita menjadi hebat, biar kita menjadi besar, ya, biar kita maju, biar kita dihargai oleh bangsa asing. Caranya bagaimana? Adik-adik sebagai seorang pelajar, bagaimana caranya? Belajar, ya. Belajar yang baik, belajar yang rajin, belajar yang tekun, sehingga kita bisa menjadi orang yang pandai, orang yang pintar. Kita bisa mengelola sumber daya alam kita sendiri tanpa campur tangan dari pihak asing. Patriotisme. Nah, patriotisme rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Yang C, memiliki kesadaran atas tanggung jawab sebagai warga negara Indonesia. Kita harus memiliki kesadaran sebagai warga negara Indonesia. Kesadaran apa? Ya, adik-adik sebagai murid, sebagai siswa, kesadarannya apa? Tak tanya. Ya, punya kesadaran apa? Apa? Kesadaran bermain? Apa kesadaran main HP terus? Apa kesadaran apa? Harus kesadaran mengikuti belajar mengajar dengan baik. Ya. Belajar mengajar diikuti dengan baik, ya. Semua yang menjadi tugas Bapak Ibu guru dilaksanakan, ya. Tidak boleh seenaknya sendiri dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar. Tidak boleh tidur di situ miring-miring. Nah, tidak boleh itu. Harus didengarkan, ya. Biar nanti kita tahu kalau ada yang berbicara di depan, siapapun kita berpesan yang berbicara di depan, ya, Bapak Ibu guru atau siapapun memberikan arahan, ya, harus diperhatikan. Itu kita belajar menghargai orang lain. Jelas? Pintar, tepuk tangan. Nah, itu yang kedua, kesadaran bela negara. Nah, apa itu bela negara? Ada yang tahu? Membela. Nah, kita semua warga negara wajib membela negara. Ya. Ya, kita semua berupaya menjaga keutuhan
negara kesatuan Republik Indonesia dari ancaman yang datang baik dari dalam maupun dari luar. Pernah mendengar kata-kata belum? NKRI harga mati. NKRI harga mati. Ya. Ya. Nilai-nilai yang terkandung dalam kesadaran bela negara. Perhatikan ke sini, nggak ada yang ngobrol sendiri. Nanti kalau ada yang ngobrol sendiri, tak suruh ngobrol sama Pitu. Mau ngobrol sama Pitu? Nanti saya hukum, yang ngobrol sendiri ngobrol sama Pitu sampai sore. Ya, nanti saya izin sama Bapak Ibu guru. Yang ngobrol sendiri nggak mau memperhatikan, ngobrol aja sama Pitu. Ya, perhatikan. Nilai-nilai yang terkandung dalam kesadaran bela negara. 1. Cinta tanah air. 2. Kesadaran berbangsa dan bernegara. 3. Pancasila. 4. Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Saya jelaskan cinta tanah air. Cinta tanah air dapat terwujud. Bagaimana kita bisa cinta dengan bangsa kita sendiri? Bagaimana kita bisa cinta dengan tanah air kita sendiri? Yaitu harus mengetahui sejarah bangsa. Piye bangsa Indonesia kok bisa merdeka? Bagaimana dulu sejarah bangsa kita? Sehingga kita bisa belajar dengan baik, kita bisa melaksanakan kegiatan tanpa gangguan dari pihak manapun. Itu ada sejarahnya. Ono cerita. Sambil tak ceritani sedikit-sedikit ya, biar tahu bagaimana dulu kita. Tidak moro-moro kita udah sekarang bisa enak ya, bisa makan enak, bisa belajar dengan nyaman. Dulu tidak seperti itu ya. Kita bangsa Indonesia pernah dijajah oleh siapa? Belanda sama siapa? Belanda masuk Indonesia tahun berapa? Tahu enggak? 1596. 95. Siapa yang pertama kali orang Belanda masuk Indonesia? Tahu enggak? Bener, manusia ada nama. Siapa namanya? Cornelis de Houtman. Itu orang pertama kali Belanda yang masuk Indonesia, namanya Cornelis de Houtman. Apa tujuannya Belanda ke Indonesia? Mau menjajah Indonesia, mengambil hasil bumi rempah-rempah bangsa Indonesia dibawa ke Belanda. Sehingga waktu itu bahasa Indonesia tidak terima. Mereka berjuang untuk lepas dari penjajahan. Ya, lepas, dengarkan, nggak boleh ngobrol sendiri. Ya, udah. Saya kasih tahu, nggak boleh ngobrol sendiri. Belajar, ya, belajar menghormati yang ada di depan. Nggak boleh ngobrol sendiri. Yang apa tadi? Cornelis Houtman ya, masuk Indonesia sehingga bangsa Indonesia berjuang untuk melawan penjajah. Banyak pejuang-pejuang bangsa Indonesia, banyak pahlawan-pahlawan kita yang telah gugur, berjuang, mengorbankan harta, nyawa, tahta, banyak sekali. Ya, ada Pangeran Diponegoro. Dari mana? Pernah dengar belum? Ada enggak? Belum pernah. Dari Yogyakarta. Ya. Sultan Hasanuddin dari mana? Dari Brunei. Ya. Ada juga pejuang perempuan, banyak pejuang perempuan. Perempuan juga ikut angkat senjata, ikut melawan penjajahan. Cut Nyatin dari mana? Aceh. Pinter. Ki Ageng Serang dari mana? Jawa Tengah. Mataram. Dulu Indonesia bentuknya bentuk kerajaan. Ya, belum bentuk negara kesatuan Republik Indonesia. Tapi waktu itu perjuangan kita masih belum berhasil. Belum berhasil. Perang di mana-mana, tapi masih belum berhasil. Kenapa kok belum berhasil? Perang di sana, perang di Jawa, perang di Sumatera, perang di Kalimantan, perang semua disantok melawan penjajah. Kenapa kok belum berhasil? Apa? Betul, pinter tadi ini. Karena belum adanya persatuan dan kesatuan, masih berjuang sendiri-sendiri. Akhirnya para pemuda Indonesia dari berbagai provinsi, dari berbagai daerah berkumpul ya untuk melaksanakan kongres pemuda pada tahun 1928, tepatnya 28 Oktober 1928.
melaksanakan Kongres Pemuda dengan hasilnya apa? Waktu kongres apa sih hasilnya? Sumpah Pemuda. Hasilnya adalah Sumpah Pemuda. Tahu nggak isinya Sumpah Pemuda? Apa? Nah, siapa yang tahu? Siapa yang tahu angkat tangan? Saya minta satu yang tahu siapa angkat tangan. Berani maju, berani angkat tangan. Siapa yang tahu? Ada yang tahu nggak? Nanti saya betulkan. Siapa yang bisa? Cewek yang tengah ini. Tadi yang ngomong sama tadi. Hah? Ayo, siapa? Siapa yang berani? Hah? Ada yang berani? Hah? Siapa yang berani? Ayo sini. Gak apa-apa. Saya yang ngomong nanti tak bisik tetangga. Nah, ini, oke. Didengarkan apa isinya Sumpah Pemuda? Sumpah Pemuda 1. Kami putra dan putri Indonesia mengaku tumpah darah yang satu tanah air Indonesia. Yang keras. Kami putra putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Lanjut. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan Indonesia. Menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Tepuk tangan. Nah, itu isinya Sumpah Pemuda. Ya. Kemudian saya lanjut cerita sejarah biar adik-adik tahu bagaimana dulu bangsa Indonesia itu berjuang. Ya. Kemudian pada tahun 1942 terjadi pertempuran Perang Dunia Kedua. Ya, Perang Dunia. Waktu itu Belanda berperang dengan Jepang. Sekutu berperang dengan Jepang. Belanda kalah. Nah, Belanda kalah, dia pulang. Kemudian datanglah Jepang masuk ke Indonesia. Jepang mengatakan saya adalah saudara tua bangsa Indonesia. Dia mengadakan gerakan namanya gerakan 3 apa? Gerakan 3A. Nippon pemimpin Asia, Nippon itu Jepang, Nippon pelindung Asia, Nippon cahaya Asia. Tapi faktanya, buktinya Jepang menjajah bangsa Indonesia lebih kejam. Walaupun dia menjajah cuma 3,5 tahun, dibandingkan dengan Belanda 350 tahun, 3,5 abad, 350 tahun itu 5 generasi. Kita dijajah Belanda, lama sekali kita dalam penjajahan. Dijajah Jepang kita 3,5 tahun. Nah, waktu itu namanya ada kerja paksa. Apa namanya kerja paksa zaman Jepang? Romusa. Tahu gitu, tahu dari mana? BS ada kan? Nah, iya. Kerja paksa zaman Jepang namanya Kalau zaman Belanda namanya apa? Rodi, bisa gitu ya. Pinter semua. Nah, akhirnya Jepang datang ke Indonesia, menjajah bangsa Indonesia, ya, memperalat bangsa Indonesia, segala hasil bumi, segala rempah-rempah dibawa ke Jepang. Kemudian terjadi pertempuran lagi tahun 1945 dengan dibomnya kota mana? Kota Jepang yang dibom oleh sekutu Nagasaki, Hiroshima dan Nagasaki. Hiroshima dibom tanggal 6, Nagasaki dibom tanggal 9. Setelah dibom oleh Amerika Serikat, Jepang pulang ke negaranya. Kemudian terjadi kekosongan kedua. Pernah dengar nggak? Nggak pernah. Makanya tak ceritain biar tahu ya. Nah, terjadi kekosongan kekuasaan. Karena terjadi kekosongan kekuasaan di negara Indonesia, maka seluruh pemuda bangsa Indonesia mendorong kepada presiden pada saat itu, siapa namanya presiden waktu itu? Insinyur Soekarno. Untuk apa? Mendorong pemuda Indonesia untuk apa? Ayo Pak Presiden, ayo mumpung terjadi kekosongan kekuasaan, mendorong untuk memproklamirkan bangsa Indonesia.
Indonesia. Akhirnya tanggal 17 Agustus 1945 bangsa Indonesia bisa merdeka. Apa isinya proklamasi? Bagaimana isinya proklamasi? Pada waktu itu Presiden Soekarno menggaungkan proklamasi di seluruh stasiun-stasiun radio. Apa isinya? Siapa yang tahu? Ada tahu nggak? Proklamasi kami bangsa Indonesia. Nah, gitu loh. Nah, sini. Ajarin. Sini. Manis nggak? Manis seperti gula apa? Gula asam. Ya, itu gula Jawa. Manis ya? Manis ya? Wah. Ganteng ya? Proklamasi. Kami bangsa Indonesia. Kami bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaan. Dengan ini kemerdekaan. Menyatakan dengan ini kemerdekaan Indonesia. Hal-hal Yang mengenai pemindahan dan kekuasaan diselenggarakan dengan secara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta 17 Agustus 1945 atas nama bangsa Indonesia. Soekarno Hatta. Terima kasih. Kurang lebih bunyinya seperti proklamasi kami bangsa Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaan Indonesia. Hal-hal mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta 17 Agustus 1945 atas nama bangsa Indonesia. Soekarno. Akhirnya kita bisa merdeka sampai saat ini. Itu sejarah. Sedikit sejarah yang saya ceritakan biar adik-adik semuanya tahu bagaimana sejarah bangsa Indonesia pada waktu zaman dahulu. Tidak mudah kita merebut, kita bisa merdeka, banyak perjuangan, mengorbankan seluruh harta, nyawa, bahkan lanjut, naik lagi. Melestarikan dan mempertahankan budaya dan adat bangsa. Melestarikan dan mempertahankan budaya adat bangsa. Dengarkan sini lagi, nggak boleh ngobrol. Kalau ngobrol terus saya nggak berhenti. Saya minta waktu 2 jam. Nah, makanya jangan ngobrol, biar cepat selesai. Katanya ikan cepat ikan gabus ya. Makin cepat makin iya, makanya didengarkan, diperhatikan ya. Belajar menghargai orang yang di depan. Pada waktu kegiatan belajar mengajar, Bapak Ibu guru mengajar pun harus diperhatikan, nggak boleh seenaknya sendiri ya. Jelas? Suaranya jelas? Sekali lagi jelas? Terima kasih ya. Melestarikan dan mempertahankan budaya dan adat bangsa. Budaya kita terdiri dari beraneka ragam ya. Untuk itu kita harus bisa melestarikan dan mempertahankan budaya maupun adab kita sebagai bangsa Indonesia. Bagaimana adab kita sebagai bangsa Indonesia? Dengarkan. Nanti tak suruh di depan sini betul nanti kalau nggak mau dengarkan. Bisa dengarkan saya nggak? Ya, dengarkan. Ya, kita sebagai bangsa Indonesia punya adab ketimuran. Ya, bagaimana adab kita? Saling menghormati, saling menghargai. Adik-adik semua harus menghormati orang tua, menghormati bapak ibu guru. Menghormati enggak? Ya, kalau ketemu bapak ibu guru, waktu adik masuk sekolah, ketemu bapak ibu guru menyapa enggak? Saling enggak? Cium tangan enggak? Saling cium tangan. Selamat pagi Bu, selamat pagi Pak. Itu ada orang Indonesia, adabnya orang Jawa. Ya. Berikutnya menjaga nama baik negara. Menjaga nama baik negara dimulai dari hal-hal yang sederhana.
dimulai dari diri kita sendiri, dimulai dari lingkungan. Bagaimana kita menjaga nama baik negara? Adik-adik sebagai seorang pelajar, adik-adik sebagai seorang siswa harus mengetahui mana yang baik, mana yang buruk, mana yang positif, mana yang negatif. Tahu nggak? Yang perlu dikerjakan, yang tidak perlu dikerjakan. Tahu nggak? Mana yang negatif, mana yang positif. Contoh yang positif, mengikuti kegiatan belajar mengajar, mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, mengikuti kegiatan keagamaan. Itu contoh yang positif. Kalau contoh yang negatif, apa Pak Tentara? Contoh yang negatif. Contohnya apa? Contoh negatif. Adik-adik, tahu nggak? Yang negatif. Contoh yang negatif. Tidak mengikuti kegiatan belajar mengajar dengan baik. Itu negatif. Ya. Terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba. Sudah ada penyuluhan Bernard pihak narkoba belum? Belum. Ya. Penyalahgunaan narkoba itu sangat berbahaya. Saya berpesan pada adik-adik semua jangan sampai terjerumus dalam kegiatan narkoba, penyalahgunaan narkoba. Dengarkan sini. Penting ini, dengarkan sini. Tidak ada yang tiduran. Nanti kalau tiduran tak lempar ini satu ini tak lempar ke sana. Bener? Tak taruh di sini, yang tidur tak lempar ini nanti. Nah, tidur wis. Ya. Ada yang tidur tak lempar betul ini. Biar nanti kalau rusak saya ganti. Ya. Nah, karena ini sangat penting. Adik-adik semua adalah generasi muda bangsa. Jangan sampai terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba. Karena narkoba sangat berbahaya. Narkoba adalah merusak generasi bangsa. Kalau kita sudah terjerumus dalam narkoba, otak kita sudah tidak bisa berpikir dengan baik. Otak kita sudah tidak berpikir dengan sehat. Itu bangsa Indonesia akan hancur. Narkoba menyerang organ tubuh, ya, menyerang otak kita, sehingga kita akan mengalami ketergantungan. Organ tubuh kita rusak, hancur, sakit. Kalau sudah sakit bisa meninggal. Makanya sekali lagi saya sampaikan, jangan sampai adik-adik sebagai generasi muda bangsa terjerumus dalam narkoba. Itu contoh yang negatif. Merokok, ada yang merokok nggak? Awas, yang cowok-cowok itu suatu saat di luar ketahuan Pak Babinsa, ketuaan saya pegang rokok, merokok, ngumpet-ngumpet, nah makan rokoknya itu. Ya, nggak boleh merokok juga mengganggu kesehatan. Itu Pak Babinsa itu nggak pernah merokok. Saya juga nggak pernah merokok. Nah, itu Pak itu nggak pernah merokok, betul, nggak pernah merokok itu. Saya juga nggak pernah merokok. Kita usahakan. Nah, kalau mungkin ada yang merokok, tidak merokok. Tapi kalau memang sudah dewasa, kita nggak melarang untuk merokok. Yang penting sudah punya penghasilan sendiri, ya loh. Belum punya penghasilan sendiri merokok, rokok waktunya apa untuk beli buku, beli rokok, ngumpet isi, mandi, kabur, ya. Hal yang negatif. Lanjut. Ini yang terkandung berikutnya, B. Kesadaran berbangsa dan bernegara. Tadi sudah saya jelaskan, kesadaran berbangsa dan negara adalah kesadaran di mana sikap dan tingkah laku kita sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. C. Pancasila. Nah, Pancasila itu terdiri dari 5 panca apa artinya? Panca artinya sila artinya apa? Dasar. Berarti 5 dasar. Sebagai dasar Pancasila dan sebagai dasar negara. Nah, tadi sudah disebutkan sama Masnya apa di Pancasila. Pancasila 1. Nah, itu sampai selanjutnya. Yang berikutnya, rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Ya, para pejuang dahulu mereka rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Mereka berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan. Mereka berjuang untuk merebut kemerdekaan. Tinggal bagaimana adik-adik semua melanjutkan perjuangan bangsa Indonesia, melanjutkan cita-cita para pejuang zaman penjajahan, zaman dahulu. Bagaimana cara melanjutkan perjuangan kita sebagai seorang pelajar? Apa yang harus dilaksanakan untuk melanjutkan perjuangan? Dengan belajar dengan baik, belajar dengan tekun, sehingga dapat mencapai cita-cita. Raihlah cita-citamu setinggi. Semoga dari semua yang ada di sini
semua cita-cita akan tercapai. Semoga adik-adik semua yang di depan saya menjadi anak-anak yang sukses, anak-anak yang berguna bagi bangsa dan negara. Setuju? Akur? Next. Nah, yang berikutnya memiliki kemampuan bela negara. Memiliki kemampuan bela negara. Satu, bagaimana kita memiliki kemampuan bela negara? Harus berdisiplin, harus ulet, harus bekerja dengan keras sesuai dengan profesi masing-masing, harus belajar dengan giat dan rajin. Berdisiplin. Nah, kita kupas satu persatu. Berdisiplin. Bagaimana kita berdisiplin? Adik sebagai seorang siswa harus bisa berdisiplin. Berdisiplin waktu maupun berdisiplin berpakaian. Bagaimana kita mengatur waktu? Adik-adik sebagai seorang siswa, mulai dari bangun pagi jam berapa kita atur? Nah, jam berapa? Jam 5. Setelah bangun pagi apa yang dikerjakan? Oke, mandi. Setelah mandi apa? Oke, setelah sholat apa? Ganti baju, sarapan. Setelah itu berangkat ke kalau tidak puasa. Kalau puasa ya sahur dulu. Nah, ya. Baru berangkat ke sekolah. Berangkat keluar jangan sampai terlambat. Di menit waktunya. Kira-kira saya dari rumah jam berapa? Kira-kira saya nyampe sekolah jam berapa? Ya. Setelah sampai sekolah, apa yang dikerjakan? Tidur, apa makan, gimana? Belajar dengan baik, ikuti kegiatan belajar mengajar dengan baik. Semua yang menjadi perintah Bapak Ibu guru dilaksanakan. Setelah itu, setelah kegiatan belajar mengajar selesai, apa? Langsung pulang. Tidak boleh bermain, enggak, enggok. Tahu enggak enggok? Ketemu temannya, nongkrong aja di sini enak asik kan? Ayo makan dulu, kita berdua rokokan. Langsung pulang karena keluarga menunggu di rumah. Kasihan Bapak Ibu guru, kalau adik-adik semua waktunya pulang, adik belum pulang, Bapak Ibu itu pasti berpikir, kok boleh ya anakku, nanti ya anakku. Sama, saya juga punya anak masih SMA. Kalau anak saya belum pulang, saya pun akan berpikir, loh anakku belum pulang ya, nanti ya kegiatan apa ya? Nah, makanya kalau kita ada kegiatan mendadak, ya kita harus menyampaikan ke rumah, ke orang tua, Bu saya belum pulang karena saya ada kegiatan ekstrakurikuler. Ya, Bu saya belum pulang karena masih ada kegiatan kumpul sama teman untuk belajar lanjutan. Ya, harus begitu. Kasihan orang tua yang menunggu di rumah. Nah, setelah nyampe rumah, silakan istirahat, makan siang. Biasanya makan siang nggak? Ya, makan di puasa, oh ya puasa. Kalau nggak puasa ya makan. Ya, nah, setelah istirahat, biasanya kegiatan apa? Sore, kegiatannya apa? Ngaji, ya. Kegiatan keagamaan. Setelah itu kegiatan sore, kegiatan malam apa? Belajar lagi nggak di rumah? Hah? Belajar apa tidur? Terawih, ya sekarang terawih. Setelah terawih belajar. Setelah itu istirahat, menyiapkan buku-buku, menyiapkan besok untuk kegiatan belajar mengajar. Itu terus dilaksanakan. Ya, itu koridor untuk kita belajar. Kita disiplin. Oke, ulet. Apa artinya ulet? Ulet itu bukan ular. Tahu ulet? Ular bukan. Ulet. Ulet itu kita tidak pernah mengenal menyerah. Kalau cita-cita kita belum sampai, kita harus tetap belajar sehingga cita-cita kita bisa tercapai. Berikutnya, bekerja keras sesuai dengan profesi bidang masing-masing. Bekerja sesuai bidang masing-masing. Contoh, saya sebagai seorang tentara, saya harus bekerja dengan giat, dengan rajin sesuai dengan profesi saya. Adik-adik sebagai seorang pelajar harus sesuai dengan profesinya. Belajar dengan rajin, belajar dengan tekun. Tidak mengulangi terus, belajar dengan rajin, belajar dengan tekun. Yaitu belajar dengan giat dan rajin. Waktu kita kurang berapa? 7 menit. 7 menit. Next, masih ada waktu sedikit. Langsung, ini tinggal ini mau terakhir 7 menit cukup ini. Landasan kehidupan berbangsa dan bernegara. Kita punya 2 landasan, landasan ideal dan landasan konstitusional. Landasan ideal apa? Landasan ideal Pancasila. Landasan konstitusional apa? Undang-Undang Dasar 1945. Next.
Pancasila, saya jelaskan satu persatu. Pancasila adalah sebagai dasar negara, terdiri dari 5 sila. Itu sudah disampaikan sama adik. Ya, sila 1 sampai sila kelima. Ya, Pancasila adalah sebagai sumber dari segala sumber hukum. Nah, sebagai landasan negara, sebagai sumber dari segala sumber hukum itu namanya Pancasila. Nah, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila harus kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan yang Maha Esa, bagaimana kita punya Tuhan, kita harus beribadah sampai selanjutnya kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Next. Yang kedua, landasan konstitusi. Landasan Undang-Undang Dasar 1945. Dengarkan sini. Sedikit lagi selesai. Dengarkan ke sini. Perhatikan sumber suara. Perhatikan sumber suara. Perhatikan sumber suara. Ya, dengarkan ke sini. Undang-Undang Dasar 1945 terdiri dari pembukaan dan batang tubuh. Ada nggak pelajarannya? Pernah belajar ini belum? Belum. Gak ada ya. Kalau zaman saya dulu ini namanya pelajaran PP. Pendidikan Moral Pancasila ya. Mungkin ada PPKN ya. Nah, ada juga masuk dalam PSBB. PSBB itu Pendidikan Cara Perjuangan Bangsa. Zaman saya dulu, zaman saya masih sekolah. Nah, mungkin kalau makanya kita sampaikan biar adik-adik semua tahu ya. Apa itu Undang-Undang Dasar 1945. Nah, terdiri dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan batang tubuh. Ya. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah merupakan norma dasar atau dokumen yang ditempatkan di bagian depan. Mungkin adik-adik sering melaksanakan upacara enggak? Pernah melaksanakan upacara enggak? Pernah ada yang membawa map Undang-Undang Dasar 1945 pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu namanya pembukaan. Isinya pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu setiap kita melaksanakan upacara pasti dibaca, ya, pasti membaca Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ya. Batang tubuh itu terdiri dari pasal-pasal yang ada di dalamnya yang mengatur bagaimana kehidupan bangsa Indonesia. Itu namanya batang tubuh. Terdiri dari 21 bab, 74 pasal, 3 pasal aturan tambahan, 2 pasal aturan Next. Terakhir. Apa yang saya sampaikan tadi? Apa yang kita sampaikan tadi itu ada pesan moralnya. Apa pesan moralnya? Pesan moralnya. Ayo dibaca bareng-bareng. Pesan moral. Ayo. Satu. Ayo keras. Perjuangan bangsa Indonesia. 2. Menghormati orang tua, orang ibu guru, dan orang yang lebih tua. 3. Disiplin untuk sukses dari keberhasilan. 4. Jadikan kita sebagai pelopor kebaikan. Terima kasih, tepuk tangan. Jadikan kita sebagai pelopor kebaikan. Dengan adanya kita bisa membuat efek kebaikan. Setuju? Jangan sampai dengan adanya kita membuat efek keburukan. Dengan adanya keberadaan kita bisa membuat efek kebaikan. Kita semua menjadi pelopor kebaikan. Nah, itu udah selesai. Habis dia pas. Nah, memang sudah tak prediksi pasti pas kalau 45 menit. Nah, tapi kalau minta panjang itu lorong gitu ya. Kalau 45 sudah cukup. Nah, itu yang saya sampaikan. Adik-adik semua, semoga bermanfaat. Kira-kira bermanfaat nggak? Nah, semoga bermanfaat kebaikan ya. Didengarkan, dimasukkan dalam hati sehingga ada perubahan.
dari yang mungkin kurang baik, ada yang mungkin kurang disiplin, sehingga setelah saya kasih tahu, saya kasih arahan, bisa lebih disiplin, bisa lebih baik. Kami sebagai generasi tua, adik-adik generasi muda, biasanya kami cuma bisa berdoa. Ya, semoga adik-adik semua menjadi generasi muda yang berhasil, generasi muda yang sukses, bisa membawa bangsa Indonesia lebih maju, lebih hebat dari bangsa asing. Ya, lebih top, sehingga bangsa asing menghargai bangsa Indonesia, tidak seenaknya sendiri dengan bangsa Indonesia. Kita diperhitungkan di negara luar. Setuju? Makanya adik-adik semua generasi muda bangsa harus belajar yang baik, harus belajar yang rajin, harus belajar yang Terima kasih yang dapat kami sampaikan. Ya. Saya berpesan lagi tetap menghormati orang tua, bapak ibu guru. Nanti kalau ada yang nggak mau menghormati bapak ibu guru, tak suruh laporan ke saya. Nanti saya bawa ke kantor. Saya didik sendiri. Ya. Saya didik sendiri bagaimana bisa menghormati orang tua, bisa menghormati bapak ibu guru. Jelas? Jelas. Terima kasih. Demikian dapat kami sampaikan. Ada kurang lebihnya, kami tim dari Koramil, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya. Demikian. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita ketemu di jalan, tolong disapa saya, Pak. Nah, gitu ya. Biar silaturahmi tidak putus. Terima kasih. Tepuk tangan. Selamat siang. Mana? Selamat siang. Terima kasih. Baik, keren nggak? Keren nggak? Siapa yang ingin jadi Pak Tentara? Oh, alhamdulillah, luar biasa. Keren beliau, punya nama juga keren. Baik, anak-anak silakan berdiri, kita ucapkan terima kasih kepada bapak-bapak. Terima kasih Pak Sunyoto, terima kasih Pak Sutrisno. Baik, kita ucapkan sama-sama 1, 2, 3. Terima kasih Pak Sunyoto, terima kasih Pak Sutrisno. Amin. Gitu. Baik anak-anak tunggu di kelas. Habis ini ada pengumuman dari Bapak Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu Guru SDN Bulukerto 2 atas kesempatan kami diberikan kesempatan untuk mengisi dalam rangka acara Festival Ramadan di bulan Ramadan ini. Kami mengucapkan sekali terima kasih dan mohon maaf. Sukseskan Festival Ramadan SDN Bulukerto 2 tahun 1445 Hijriah. Selamat dan sukses. Sukseskan Festival Ramadan SDN Bulukerto 2 tahun 1445 Hijriah. Terima kasih banyak Bapak dari Koramil diberikan kesempatan untuk memberikan materi dalam acara di bulan Ramadan Bulukerto 2 ini. Mudah-mudahan ada guna untuk apa? Insya Allah dari kami sekali lagi terima kasih. Apabila ada kurang dan salah sebagaimana Gusman Sebasa. Salam dari Bapak Komandan. Kami mewakili dari pihak SDN Bulukerto 2 mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas kerawuhan, terus materi yang diberikan, serta ilmu-ilmu motivasi yang diberikan kepada anak-anak kami dari Koramil Kecamatan Bumiaji. Insya Allah ini akan sangat berguna bagi anak-anak, terutama untuk anak-anak sekarang ini tantangannya kan
memang luar biasa. Ya mudah-mudahan nanti kerjasama ini tidak sampai di sini, nanti terus berlanjut seperti itu. Juga saya sampaikan salam hormat kami kepada Pak dan Ramil dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya. Motor ini ya? Nyoba, nggak nyampe kakinya. Assalamualaikum.